Moga-moga hadirnya Ramadan Sananta ini sedikit menaikkan moral para pemain lainnya dan juga mengubah keadaan, karena lawannya Uzbekistan. Apapun hasilnya nanti, gak usah mengkambing hitamkan apapun dan siapapun. Kita support terus, mudah-mudahan ini menjadi kawah candra di muka bagi timnas U23 yang akan nanti berlaga di Piala Asia. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang timnas Indonesia U24 yang berhasil lolos ke babak 16 besar Asian Games ya teman-teman. Ya, 16 besar kita akan menghadapi Uzbekistan meskipun langkah timnas tertatih-tatih di laga fase grup. Mereka menang 2-0 lawan Kyrgyzstan, kalah 1-0 dari Chin Taipei, dan kalah 1-0 melawan Korea Utara. Beruntung ada runner up terbaik ya. Kita memuncaki peringkat 3 terbaik ya, bukan runner up terbaik, peringkat 3 terbaik. Kita di posisi 3 dan beruntungnya juga peringkat 3 di grup lain itu lebih buruk daripada timnas Indonesia. Ada yang cuma 1 poin. Ada yang selisih golnya minus. Jadi Indonesia relatif selisih golnya bagus ya, 0 ya. Jadi tidak minus. Di grup-grup lain mungkin seperti Thailand dan lain-lain itu minus. Tapi menurut saya, meskipun kita lolos ke babak 16 besar, banyak sekali catatan yang harus diperbaiki. Contoh, secara umum aja, yang jadi masalah timnas Indonesia kan jelas striker. Ketiadaan Ramadan Sananta di fase grup, mengandalkan Titan Agung saja itu tidak cukup ternyata. Dan sebetulnya menurut saya, ketiadaan striker ini itu sebagai sebuah akibat menurut saya. Kenapa? Karena lini tengah pun tidak berjalan, tidak ada kreativitas di lini tengah timnas Indonesia. Tidak ada pemain yang mampu menguasai bola lebih lama, tidak ada pemain yang mampu mengatur ritme permainan, tidak ada pemain yang bisa melewati 1-2 pemain gitu loh. Karena ketika kondisi deadlock, striker tidak bisa mencetak gol, kadang dibutuhkan pemain-pemain yang memiliki skill individu yang bagus. Makanya Ramadan Sananta didatangkan, kemudian Beckham Putra juga didatangkan, tapi sayangnya Beckham tidak jadi ya tampil melawan Uzbek karena dokter tidak merekomendasikan, dia masih cedera. Nah, tapi dengan hadirnya Ramadan Sananta, timnas Indonesia jadi mempunyai tujuan yang jelas gitu loh. Jadi punya target man Ramadan Sananta sehingga para pemain tengah memiliki tujuan, memiliki visi yang jelas ke depan. Karena jujur aja di 2 pertandingan terakhir, kalau lawan Kyrgyzstan sih oke lah, cukup oke, permainannya juga cukup bagus. Tapi lawan China Taipei, lawan Korea Utara itu dengan segala hormat ya, kita bermain sangat buruk sekali. Nah, salah satu kunci bobroknya di tengah menurut saya ya, bukan di belakang justru. Di tengahnya minim sekali kreativitas, minim sekali ada passing-passing atau truk-pas yang efektif. Minim sekali kombinasi. Jadi tidak ada pemain yang bisa memunculkan kreativitas gitu loh. Sehingga long ball lagi. Dari back long ball ke depan, dari back long ball ke depan atau ke sayap. Jadi mudah terbaca oleh lawan. Apa timnas kita harus terus mengandalkan lemparan jauh Robby Darwish gitu loh. Kan ini sepak bola gitu loh. Mungkin itu lemparan Robby Darwish itu senjata alternatif aja. Gak bisa timnas ingin mencetak gol hanya mengandalkan lemparan jauh gitu loh. Nah, moga-moga hadirnya Ramadan Sananta ini sedikit menaikkan moral para pemain lainnya dan juga mengubah keadaan, karena lawannya Uzbekistan. Uzbekistan ini dalam 3 penyelenggaraan Piala Asia U23 terakhir, dia selalu mencapai semifinal, juara, runner up, dan peringkat ke-4. Jadi lawan yang bukan main-main. Nah, begitupun dengan netizen atau pendukung timnas, jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu loh. Realistis aja, pemain abroad gak dipanggil, gak ada Marcelino, Pratama Arhan gak ada, dan lain-lain. Jadi gak perlu terlalu berekspektasi atau gimana, karena ini juga ASEAN Games. Anggap aja ini uji mental di kancah Asia. Sebelum kita berlaga di Piala Asia, ini ujian mentalnya lah gitu. Jadi gak perlu dihujat, mau kalah nanti pun gak perlu dihujat. Nah, dan yang saya sangat sayangkan ya teman-teman, dan ini menurut saya hal yang paling miris bagi
pendukung sepak bola, khususnya pendukung timnas apa, ketika ada segelintir orang-orang yang tertawa, yang senang melihat timnas kita kalah. Saya baca di komen-komen di IG gitu loh. Hahaha, makan tuh local pride katanya. Hahaha, kalah kan? Gini. Jadi kok jadi melebar kemana-mana ya persoalan local pride ini, saya nggak ngerti gitu loh. Kenapa hanya gara-gara persoalan local pride ini kita menjadi bangga ketika timnas kalah gitu loh. Harusnya kalian sedih dong. Timnas ini merepresentasikan dan timnas ini merupakan wajah dari negara Indonesia gitu loh. Kenapa ketika kalah harus dihujat? Kenapa ada orang yang senang ketika timnas kita kalah? Saya nggak ngerti logikanya di mana gitu. Kalau ada orang-orang yang punya pendapat berbeda, misalnya ada yang berpendapat local pride, ya udah itu pendapat dia gitu loh. Saya pun nggak setuju dengan pendapat itu, tapi kan nggak perlu dibentur-benturkan terus gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini mendistrak kita untuk mendukung timnas. Abaikan saja, kita fokus aja dukung timnas, beri support. Ini kok aneh gitu di komentar tuh malah rasain timnas kalah, makanya jangan so-soan lokal pride gitu. Lah, kok jadi kemana-mana? Jadi saya menghimbau seperti itu teman-teman. Apapun hasilnya nanti, gak usah mengkambing hitamkan apapun dan siapapun. Kita support terus, mudah-mudahan ini menjadi kawah candra di muka bagi timnas U23 yang akan nanti berlaga di Piala Asia. Dan mudah-mudahan juga teman-teman semua menjaga jarinya di sosmed, jauhi hal-hal yang kontraproduktif karena itu sama sekali tidak akan membantu timnas Indonesia ya teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman dan salam olahraga.